Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan munasabah Al-Quran seperti pengertian munasabah Al-Quran, bentuk-bentuk, faedah, serta pendapat ulama. Dan kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fikih Riyanda Pohan, kedua Mutiara Islami Riyadi, ketiga Naura Qurrata Ain Daeres. Dan selanjutnya pengertian munasabah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Naura Qurrata Ain Daeres. Pengertian munasabah Al-Quran. Secara etimologis, munasabah berasal dari masdar an-nasabu yang berarti al-qorobah. Al-qorobah itu berarti dekat. Orang yang berasal dari nasab yang sama disebut qorobah atau kerabat karena kedekatannya. Nah, dari nasab qorobah dibentuk menjadi al-munasabah dalam arti al-muqarabah yang berartikan sesuatu yang masuk akal jika dikemukakan kepada akal dan diterima. Mencari kedekatan antara dua hal adalah mencari hubungan atau kaitan antara keduanya, seperti hubungan sebab akibat, persamaan, perbedaannya, dan hubungan-hubungan lainnya yang bisa ditemukan antara dua hal. Adapun secara terminologis yang dimaksud munasabah Al-Quran adalah mencari kedekatan, hubungan, kaitan antara satu ayat atau kelompok ayat dengan ayat atau kelompok ayat yang berdekatan, baik dengan yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Termasuk mencari kaitan antara ayat yang berada pada akhir surat dengan ayat yang berada di awal surat, atau antara satu surat dengan surat sesudah atau sebelumnya. Bentuk-bentuk munasabah terbagi menjadi dua. Yang pertama, zahir atau jelas, yang pengertiannya yaitu terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat disebabkan kuatnya kaitannya kalimat yang satu dengan yang lainnya. Deretan beberapa ayat yang menerangkan suatu materi, terkadang ayat yang berupa satu penguat, penafsir, penyambung, penjelas, pengecualian, atau pembatas dengan ayat yang lain. Yang kedua, mudmah, tersembunyi, yaitu keterkaitan satu keserasian yang tidak jelas pada lahirnya seolah-olah suatu ayat terasing dari ayat yang lainnya, atau alur pembicaraannya tidak ada tersambungan. Tetapi apabila dianalisis secara mendalam, maka akan terlihat keterkaitannya. Adapun bentuk-bentuknya yaitu pertama, suatu ayat yang menyempurnakan penjelasan ayat sebelumnya. Jadi penjelasan suatu ayat yang kadang-kadang belum lengkap nih, kemudian ayat berikutnya menyempurnakan penjelasan itu gitu. Nah, yang kedua itu taukid, itu mengupayakan. Jadi suatu ayat yang menguatkan isi kandungan ayat yang lainnya. Nah, yang ketiga itu tafsir, menjelaskan. Suatu ayat yang menjelaskan atau menafsirkan ayat yang sebelum-sebelumnya. Mudmah, yang antara lain yang pertama dihubungkan oleh huruf ataf munasabah dengan waf ataf. Ini biasanya menghubungkan dua hal yang berlawanan, seperti masuk dan keluarnya, dan turun dan naiknya. Yang kedua, al-mudhadah, yaitu berlawanan. Dua ayat yang berurutan yang memperbincangkan dua hal yang berlawanan, seperti surga dan neraka, serta kafir dan iman. Nah, yang ketiga, istidhrad, yaitu sampai. Perbincangan ayat mengenai masalah sampai kepada yang tidak berkaitan langsung dengan perbincangan, tetapi hukumnya sama dengan hal yang diperbincangkan itu. Contoh-contoh munasabah. Yang pertama itu Quran surat Saba ayat 2 yang berbunyi ya'lamu ma yalizu fil ardi wa ma yahruzu minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruzu fiha wa huwar rahimul ghafur, yang artinya dia mengetahui apa yang belum ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya, dan dialah yang maha penyayang dan maha pengampun. Contoh
yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi Fazkuruni azkurukum waskuruli wala takafurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Contoh yang ketiga yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasya yuwari sautikum warisan walibasut taqwa zalika khairun jalika min ayatillahi la'allahum yazkurun. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Pendapat ulama tentang munasabah Al-Quran. Menurut ulama Al-Biqai, munasabah adalah ilmu yang mencoba mencari tahu tentang alasan dibalik susunan dan urutan-urutan dalam Al-Quran, baik itu ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Di dalam konteks ulum Al-Quran, munasabah berarti sesuatu yang menjelaskan tentang kolerasi makna antar ayat atau makna antar surat, baik itu bersifat umum atau khusus, persepsi, rasional atau imajinatif, atau kolerasi yang berupa sebab atau akibat, ilat dan maklul, perbandingan dan perlawanan. Menurut ulama berikutnya yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Qasim An-Naisaburi. Beliau menetapkan bahwa ilmu munasabah itu ada. Bahkan sebagian ulama mewajibkan setiap mufassir untuk menguasai ilmu ini. Sebab itu, maka setiap orang yang akan menafsirkan ayat Al-Quran selain harus juga menguasai ilmu bahasa, asbabun nuzul, nasikh mansukh, muhkam mutasyabih, dan sebagainya, ia juga dituntut untuk menguasai persesuaian antara ayat sebelum dan sesudahnya, atau tanasub al-ayat, dan juga antara surat dengan surat atau tanasub as-suwar. Faedah munasabah Al-Quran. 1. Mengetahui persambungan hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara ayat-ayat maupun surat-surat yang satu dengan yang lainnya, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatan. Oleh karena itu, Izzuddin Abdussalam mengatakan bahwa ilmu munasabah itu adalah ilmu yang baik sekali ketika menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Beliau mengharuskan jatuh pada hal-hal yang berkaitan baik di awal atau akhir. Yang kedua, dengan ilmu munasabah ini dapat diketahui mutu dan tingkat kebahagiaan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat yang satu dengan yang lain, serta penyesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lain, sehingga lebih meyakinkan kemukjizatannya, bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Imam Ar-Razi mengatakan bahwa keindahan Al-Quran itu terletak pada susunan dan persesuaiannya, sedangkan susunan kalimat yang paling bersastra yaitu yang sering dihubungkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, dengan ilmu munasabah juga akan sangat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan sesuatu kalimat atau suatu ayat dengan kalimat atau ayat yang lain
sehingga sangat mempermudah upaya dalam hukum-hukum atau isi kandungannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.